Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Suparto SH, SIP, MM, MSc, MH selaku dosen pembimbing mata kuliah Politik Hukum. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Andi dari kelas D, program studi Menggeser Hukum. Izin menjelaskan tentang perbedaan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara pemilihan umum serentak. Dalam putusan nomor 51/52/59 PUU 6 2008, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang meminta pemilu legislatif dengan pilpres dilakukan secara bersamaan dan memutuskan bahwa pilpres yang dilakukan setelah pemilu legislatif tidak bersamaan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang NKRI 1945 atau konstitusional. Namun di kemudian hari Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan substansi yang sama, yaitu putusan nomor 14 PUU 11/2013 yang mengabulkan permohonan dan memutuskan bahwa pilpres dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif. Selain melahirkan pemilu serentak di Indonesia, putusan tersebut berkaitan pula dengan ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai norma konkret yang kebijakan hukum terbuka open legal policy. Apabila kita lihat dua putusan Mahkamah Konstitusi di atas, diketahui bahwa terjadi link konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan yang dikeluarkan mengenai penyelenggaraan pemilihan umum menjadi kebijakan hukum terbuka, pembentuk undang-undang untuk merumuskan mekanisme terbaik mengenai tata cara pemilihan umum, termasuk dalam penentuan waktu antar satu pemilihan dengan pemilihan yang lain, merupakan pilihan kebijakan hukum. Pembentuk undang-undang Mahkamah Konstitusi berargumentasi bahwa terjadinya perbedaan putusan dalam pengujian pasal yang sama, yaitu pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, karena pada putusan nomor 51/52/59 PUU 6/2008, Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada saat putusan tersebut. Penafsiran yang didasarkan atas kondisi atau konteks pada saat itu disebut dengan penafsiran kontekstual atau sosiologis. Penafsiran kontekstual adalah interpretasi yang disesuaikan dengan kondisi dan tujuan kemasyarakatan pada masa kini, atau metode penafsiran yang memusatkan perhatian pada persoalan apa yang hendak dicapai oleh norma hukum yang ditentukan dalam teks apabila dikaji lebih dalam dari adanya pertentangan putusan inkonsistensi tersebut disebabkan adanya perbedaan cara dalam menafsirkan Undang-Undang 1945, bentuk penafsiran yang digunakan oleh para hakim konstitusi, apakah itu berdasarkan original, intent, tekstual, sistematik, gramatikal, ataupun kontekstual. Kalau misalnya dari awal dari pengujian pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, para hakim konstitusi menggunakan bentuk penafsiran berdasarkan original, intent, maka putusan nomor 51/52/59 PUU 6 2008 permohonan dapat dikabulkan. Artinya pilpres dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu DPR, DPD, dan DPRD.
karena dalam risalah rapat Komisi A MPR tahun 2001 telah menentukan bahwa pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, pemilu untuk DPRD provinsi, dan pemilu DPRD kabupaten kota. Dengan demikian tidak akan terjadi perbedaan antara putusan nomor 515259/PU 6 2008 dengan putusan nomor 14 PU 11/2013 yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi dianggap tidak konsisten. Memang idealnya bentuk atau cara penafsiran yang digunakan oleh hakim konstitusi adalah secara komprehensif, tapi harus ada yang lebih diprioritaskan atau diutamakan sehingga dapat mengurangi adanya disparitas dalam putusan atau munculnya pendapat yang berbeda atau dissenting opinion. Sebagai contoh, dalam putusan nomor 515259/PU 11 tahun 2013 ada 3 hakim konstitusi yang menyampaikan dissenting opinion. Salah satunya Maria Farida Indrayati yang menolak permohonan pemilu tidak serentak adalah konstitusional. Artinya ia tetap konsisten dengan sikapnya pada putusan sebelumnya. Putusan nomor 5152/PU 6 2008 dengan alasan bahwa pasal 6A ayat 2 Undang-Undang NRI 1945 menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Sebelum pelaksanaan pemilihan umum, kemudian pasal 6A ayat 5 Undang-Undang 1945 menentukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Aturan tersebut dirumuskan pada perubahan ketiga Undang-Undang 1945 yang juga menghasilkan norma pasal 22E ayat 2 Undang-Undang 1945 yang berbunyi pemilihan umum akan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilanjutkan dengan ketentuan pasal 22E ayat 6 Undang-Undang 1945. Ketentuan lanjut tentang pemilihan umum diatur undang-undang. Mengenai alasan hakim konstitusi bahwa adanya perbedaan dalam putusan nomor 515259/PU 6 2008 dengan putusan nomor 14 PU 11 2013 adalah karena pilihan penafsiran Mahkamah Konstitusi atas ketentuan konstitusi yang sesuai dengan konteks pada itu. Kalau yang dimaksud konteks pada saat itu adalah situasi dan kondisi yang melingkupi pelaksanaan pemilihan umum pada saat itu adalah kurang tepat karena tidak ada perbedaan situasi dan kondisi antara pelaksanaan pemilu pada saat itu, pemilu tahun 2004 dengan pemilu tahun 2009. Dengan demikian, kalau dianggap pilihan penafsiran itu sesuai pada saat itu, putusan nomor 515259/PU 6/2008 maka akan sesuai juga ketika membuat putusan nomor 14 PU 11/2013. Pertentangan putusan ini antara lain disebabkan oleh pilihan jenis atau bentuk penafsiran terhadap konstitusi yang berbeda. Dalam putusan nomor 515259/PU 6 2008, mayoritas hakim konstitusi mengutamakan bentuk penafsiran sosiologis atau konstekstual, sedangkan pada putusan nomor 14 PU 11 2013 mayoritas hakim konstitusi mengutamakan bentuk penafsiran historis atau original intent. Idealnya cara menafsirkan
konstitusi dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh oleh para hakim konstitusi, baik itu secara tekstual, konseptual, original, intent, sistematik ataupun gramatikal. Akan tetapi tetap perlu adanya prioritas jenis penafsiran yang mana yang akan didahulukan. Hal ini untuk mengurangi disparitas dan inkonsistensi dalam membuat putusan. Sebaiknya ke depan apabila MK menentukan permohonan perkara yang pernah sama, seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak sebagai bentuk konstitusi atas putusannya. Sebab perubahan norma itu membutuhkan waktu yang sejatinya tidak sebentar. Demikian penjelasan dari saya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Selamat pagi, terima kasih.